Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Yang pertama, ada Kerajaan Kutai. Namanya Kerajaan Kutai. Letaknya berada di Muara Kaman, tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Kurun waktu dari 400 Masehi sampai 1635 Masehi. Silsilah Kerajaan Kutai. Ada Raja Kudungga sebagai pendiri, Raja Asmawarman, anak Kudungga, Raja Mulawarman, raja yang terkenal, Raja Marawijaya Warman, Raja Gajayana Warman, Raja Tunggawarman, Raja Jayanaga Warman, Raja Nalasinga Warman, Raja Gadingga Warman Dewa, Raja Indra Warman Dewa, Raja Sangga Warman Dewa, Raja Chandra Warman, Raja Sri Lanka Dewa, Raja Parana Dewa, Raja Wijaya Warman, Raja Sriyaji Dewa, Raja Mulia Putra, Raja Nala Pandita, Raja Indra Paruta Dewa, dan Raja Dharma Setia. Perkembangan Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai didirikan oleh pembesar Kerajaan Champa atau Kamboja yang bernama Kudungga, yang selanjutnya menurunkan Raja Asmawarman, kemudian Raja Mulawarman. Pada masa pemerintahan Mulawarman, Kutai mengalami zaman keemasan. Dari dalam segi ekonomi pun mengalami perkembangan, dilihat dari letaknya yang dekat dengan sungai. Masyarakatnya melakukan pertanian. Selain itu, mereka melakukan perdagangan juga, bahkan diperkirakan hubungan dagang dengan luar atau internasional. Kerajaan Kutai berakhir ketika Raja Kutai tewas dalam peperangan melawan calon Raja Kutai Kartanegara ke-13, yaitu Aji Pangenan Anum Panji Mendapa. Namanya adalah Kerajaan Sriwijaya, pertama kali didirikan di Palembang, di tepian Sungai Musi, Sumatera Selatan, yang berdiri dalam kurun waktu tahun 671 Masehi sampai 1377 Masehi. Silsilahnya pertama kali didirikan oleh Dapun Tahyang Srijayasana pada tahun 683. Lalu dilanjutkan oleh para keturunannya, dan sampai pada saat Balaputra Dewa yang berkuasa dari tahun 835 Masehi yang menghantarkan Kerajaan Sriwijaya pada masa keemasannya. Lalu dilanjutkan oleh para keturunannya dan berakhir pada masa Trailoka Raja Mauli Busana Varmadewa pada tahun 1178 Masehi. Sebagai tambahan, pada tahun 1402, Pangeran terakhir Sriwijaya Parawesmara mendirikan Kesultanan Malaka di Semenanjung Malaysia. Perkembangan Kerajaan Sriwijaya didirikan oleh Dapun Tahyang di Palembang. Setelah itu, Kerajaan Sriwijaya memperluas wilayahnya, dimulai dari menguasai Tulang Bawang di Lampung, lalu daerah Kedah yang di pantai barat Semenanjung Melayu, Pulau Bangka, daerah Jambi di tepi Sungai Batanghari, lalu Tanah Genting Kera, Tanah Genting bagian utara Semenanjung Melayu, dan Kerajaan Kalingga dan Mataram Kuno, serta Kerajaan Tarumanegara. Ini adalah peta Kerajaan Sriwijaya pada masa keemasannya, di mana ia mencapai masa keemasan ketika dipimpin oleh Balaputra Dewa, yang merupakan putra dari Raja Samaratungga dan Dewi Tara. Runtuhnya Kerajaan Sriwijaya. Faktor kemunduran Kerajaan Sriwijaya dipengaruhi oleh kerajaan yang terlalu bergantung pada kehidupan perdagangan laut, sistem ketatanegaraan yang tidak tertata dengan baik, dan kondisi kekuasaan wilayah darat yang kurang diperhatikan. Lalu ada juga keadaan alam sekitar Sriwijaya yang berubah. Banyak daerah kekuasaan yang memerdekakan diri dari Sriwijaya. Sriwijaya mendapat serangan dari kerajaan-kerajaan lain. Lalu puncaknya keruntuhan kerajaan ini adalah pada tahun 1377 ketika armada laut dari Kerajaan Majapahit berhasil menyerang. Kerajaan Hindu-Buddha, nama Kerajaan Tarumanegara, letak tepi Sungai Citarum, Jawa Barat. Kurun waktu 350 Masehi sampai 670 Masehi. Silsilah kerajaan: Jayasinga Warman, Dharmaya Warman, Purna Warman, Wisnu Warman, Indra Warman, Chandra Warman, Surya Warman, Kerta Warman, Suda Warman, Hariwangsa Warman, Nagajaya Warman, Lingga Warman, dan Tarus Bawa. Pendirinya ialah Jayasinga Warman dan mencapai masa keemasan di bawah kepemimpinan Purnawarman dan berakhir di masa Tarus Bawa, di mana ia mengganti Kerajaan Tarumanegara menjadi Kerajaan Sunda pada tahun 670. Perkembangan Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan ini didirikan oleh Jayasinga Warman pada tahun 390 Masehi di sekitar tepi Sungai Citarum. Tarumanegara mencapai puncak kejayaannya ketika di bawah pimpinan Purnawarman. Pada masa pemerintahan Purnawarman, kekuasaan Tarumanegara diperluas dengan menaklukkan berbagai kerajaan-kerajaan yang berada di sekitarnya. Luas kekuasaan Tarumanegara hampir sama dengan luas daerah Jawa Barat sekarang. Selain itu, Purnawarman juga menyusun undang-undang kerajaan, peraturan angkatan perang, strategi dan siasat perang, serta pustaka-pustaka lainnya. Keruntuhan Kerajaan Tarumanegara.
Penyebab keruntuhan kerajaan ini belum dapat dipastikan dan hanya dapat mengacu pada dua sumber berbeda, yakni kerajaan ini ditaklukkan oleh Sriwijaya. Dua kerajaan ini mengalami integrasi lewat diplomasi, atau dinikahinya Putri Tarumanegara oleh pendiri Sriwijaya dengan Sriwijaya dan berubah menjadi kerajaan Sunda. Dan salah satu hal lain yang menjadi penyebab keruntuhan kerajaan Tarumanegara juga disebabkan oleh Raja ke-13, yakni Tarus Bawa, yang mengubah kerajaan Tarumanegara menjadi kerajaan Sunda. Nama Kemaharajaan Majapahit adalah sebuah kerajaan yang berpusat di Jawa Timur Indonesia yang pernah berdiri sekitar tahun 1293 hingga 1527 Masehi. Letaknya, kerajaan ini didirikan oleh Raden Wijaya pada 1294. Pusatnya di selatan Sungai Brantas, Trowulan, Mojokerto. Kurun waktu Hayam Wuruk juga disebut Raja Sanagara, memerintah Majapahit dari tahun 1350 hingga 1389. Pada masanya Majapahit mencapai puncak kejayaan dengan bantuan Mahapatihnya, Gajah Mada di bawah perintah Gajah Mada 1313 sampai 1364. Silsilah Kerajaan Majapahit, Kalagamet atau Jayanegara 1309 sampai 1328. Putra Raden Wijaya dari pihak Selir, karena Raden Wijaya tidak memiliki putra dari Permaisuri, maka putra dari Selir yang diangkat menjadi penggantinya. Perkembangan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya setelah runtuhnya Kerajaan Singosari akibat Perang Saudara. Kerajaan Majapahit berjaya sejak dipimpin Mahapati Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk. Wilayahnya sangat luas sampai ke Burma, Birma, dan disebut Nusantara. Kemudian berdirilah kerajaan Islam pertama di Nusantara, yaitu Demak, yang didirikan oleh Raden Patah. Runtuhnya Kerajaan Majapahit. Kekuasaan Majapahit mengalami kemunduran setelah Hayam Wuruk wafat pada tahun 1389. Dalam buku Sejarah Indonesia Masa Hindu-Buddha 2013 karya Suwardono, tradisi Jawa menyebutkan bahwa Majapahit telah runtuh pada 1400 Saka atau 1478 Masehi. Keruntuhan Majapahit disebut juga dalam Serat Kanda. Yang kelima, Kerajaan Singasari. Satu, Kerajaan Singasari adalah sebuah kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222. Lokasi kerajaan ini sekarang diperkirakan berada di daerah Singasari, Malang. Dua, letak Kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaan ketika dipimpin oleh Raja Kartanegara pada tahun 1268 sampai 1292 yang bergelar Maharaja di Raja Kartanegara Wikrama Darmo Tunggalewa. Lokasi kerajaan ini diperkirakan berada di daerah Singosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Yang ketiga, kurun waktu. Kurun waktu berlangsungnya kerajaan Singasari ini adalah antara tahun 1222 Masehi hingga 1292 Masehi. Beberapa tokoh ternama dalam kerajaan ini adalah Wisnuwardana Kartanegara, Toh Jaya, Anusapati, Tunggul, Ametung, Jaya Katuang, Ken Arok, dan Ken Dedes. Yang keempat, silsilah kerajaan Singasari jatuh pada tangan Ken Arok pada tahun 1222 sampai 1227 pendiri kerajaan. Dan yang kedua, jatuh di tangan Anusapati pada tahun 1227 sampai 1248. Dan yang ketiga, jatuh di tangan Raja Toh Jaya pada tahun 1248. Dan yang keempat, jatuh di tangan Ranggawuni pada tahun 1248 sampai 1268. Dan yang terakhir, kelima, Kartanegara pada tahun 1268 sampai 1292. 5. Perkembangan awalnya perkembangan kerajaan Singasari, sebuah kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi dan berakhir pada sekitar tahun 1293 Masehi. Kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaan ketika dipimpin oleh Raja Kartanegara pada tahun 1268 sampai 1292 yang bergelar Mahadiraja Kartanegara Wikrama Darmo Tunggalewa. Yang keenam, runtuhnya Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari runtuh akibat serangan Jaya Katuang, keturunan Raja Kediri Kartajaya yang menguasai Gelang-Gelang pada tahun 1292 ketika Kartanegara sibuk memperluas pengaruhnya ke seluruh Dwipantara untuk menyaingi pengaruhnya dinasti. Kesimpulan, Kerajaan Majapahit adalah kerajaan yang paling besar karena berhasil menyatukan hampir seluruh Nusantara. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.